Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A dari Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 kelas F. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan dari bab materi chapter 6 atau Intercompany Profit Transaction Plan Asset. Baik, langsung saja izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari anggota kelompok kami, yang pertama ada Tari Dwi Ramadhani dengan NPM akhir 40, kemudian Maya Nur Ramadhani NPM akhir 190, Nafika Anggi Nur Aini NPM akhir 226, Nadia Putri Ramadhani NPM akhir 253, dan Nikita Putri Suradia NPM akhir 230. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Di sini saya akan menjelaskan intercompany profits on non-depreciable plan asset. Nah, penjualan aset tetap yang tidak disusutkan, misalnya tanah atau aset tak berwujud umur tak terbatas, antar perusahaan afiliasi dapat menimbulkan laba atau rugi yang belum terrealisasi bagi entitas konsolidasi. Walaupun penjual mencatat gain or loss di laporan laba rugi pada tahun penjualan, bagi grup konsolidasi transaksi ini tuh belum dianggap nyata karena asetnya masih berada di dalam grup. Maka laba atau rugi tersebut harus dieliminasi saat membuat laporan konsolidasi. Nah, arah transaksi itu penting, ada dua arah transaksi yaitu downstream dan juga upstream. Di sini yang pertama akan membahas downstream sale of land, di mana downstream itu adalah parent menjual ke subsidiary. Nah, di sini ada kasus di mana POP yaitu parent memiliki 90% saham dari SON atau subsidiarinya, yaitu POP menjual tanah ke SON dengan harga perolehan POP $80.000, harga jual ke SON $100.000, gain di laporan POP $20.000. Karena tanah masih berada di dalam grup, maka gain $20.000 ini tuh belum direalisasi secara konsolidasi. Sehingga jurnal POP-nya itu mengakui income SON, jadi investment in SON pada income from SON sebesar $126.000, lalu mengeliminasi gain yang belum terrealisasi income from SON pada investment in SON yaitu $20.000. Artinya POP itu menunda pengakuan laba $20.000 itu. Lalu ada eliminasi saat konsolidasi. Dalam laporan konsolidasi itu gain on sale of land tidak boleh muncul. Tanah harus ditampilkan sebesar biaya historis grup yaitu $80.000. Sehingga terdapat gain on sale of land pada land sebesar $20.000. Kemudian untuk tahun-tahun setelahnya, selama tanah ini masih dimiliki oleh SON, di tahun berikutnya eliminasi konsolidasi itu berubah menjadi investment in SON pada land sebesar $20.000. Selanjutnya terdapat work paper. Nah, yang pertama itu ada bagian income statement. Yang sales POP itu punya 760, lalu SON 440 karena tidak ada eliminasi, jadi tinggal ditambah aja sama dengan 1200. Lalu ada income from SON. Di laporan POP itu ada akun income from SON 106. Ini tuh muncul karena POP pakai equity method. Nah, tapi dalam laporan konsolidasi akun ini tuh nggak boleh muncul karena laba SON itu sudah digabung langsung. Jadinya dia tuh dieliminasi, jadinya pada debit itu terdapat 106, jadinya consolidated statementnya adalah 0. Lalu terdapat gain on sale of land, itu POP punya mencatat gain 20 dari penjualan tanah ke SON, tetapi dalam konsolidasi ini tuh unrealized gain, karena tanah itu masih di dalam grup, maka dieliminasi. Jadinya gain hilang dari laporan konsolidasi. Lalu terdapat expense, di mana POP 600 dan SON 300 karena tidak ada eliminasi, maka tinggal ditambah aja jadinya 900. Lalu terdapat NCI share, SON itu punya laba bersih 140. Lalu NCI itu 10% dikali 140 sama dengan 14. Lalu terdapat retained earning statement, di mana retained earning POP itu 404, tetap masuk karena POP itu adalah induk. Lalu ada retained earnings SON 200. Nah, dalam konsolidasi, retained earnings anak itu tidak muncul terpisah karena sudah digabung ke laporan konsolidasi. Jadinya ini harus dieliminasi. Lalu ada balance sheet, yaitu yang pertama itu ada current asset, POP 954 ditambah SON 700 jadi 1654. Lalu terdapat land 100 di
kurangi dengan 20 jadinya 80, karena di buku SON itu tanah tercatat sebesar 100. Namun konsolidasi harus menunjukkan tanah sebesar cost history group yaitu 80, maka land konsolidasinya adalah 100 dikurangi 20 sama dengan 80. Lalu ada investment insan. Pop itu punya akun investment insan 646. Dalam konsolidasi, akun investasi ini tuh harus dihapus karena aset dan liabilitas SON digabung langsung. Maka yang di kredit ini itu 106 itu untuk menghapus bagian investment terkait income. Lalu 540 menghapus investasi terhadap equity SON. Akhirnya akun investment insan tidak muncul di laporan konsolidasi. Lalu yang terakhir itu ada total non-controlling interest di neraca. Itu 74 yang NCI akhirnya itu terdiri dari NCI awal yaitu 60 dan NCI share laba tahun berjalan yaitu 14. Jadi NCI akhirnya 60 tambah 14 sama dengan 74. Makanya di balance sheet konsolidasi muncul non-controlling interest sebesar 74. Selanjutnya terdapat upstream sale of land. Nah, upstream sendiri ini tuh adalah transaksi dari subsidiari yang menjual ke POP, ke induk, ke parent. Nah, dalam kasus ini tuh SON itu jual tanah ke POP dan memiliki laba $20.000. Tapi secara grup tanah itu tuh belum dijual ke pihak luar, jadi laba itu belum direalisasi. Maka laba itu harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi. Nah, dampaknya ke laba karena ini tuh upstream, maka laba 20.000 tadi itu masuk ke income SON. Jadi yang dikoreksi itu income SON dan juga investment insan. Nah, jurnal dari sisi induk, dari sisi POP itu terdapat karena POP itu punya 90% kan, jadinya 90% dikali 140.000 sama dengan 126.000. Jadi jurnalnya adalah investment insan pada income from SON sebesar 126.000. Lalu untuk eliminasi unrealized profitnya, total laba yang belum terrealisasi tadi kan 20.000. Nah, karena bagian POP itu 90%, maka 20.000 dikali 90% sama dengan 18.000. Maka jurnalnya adalah income from SON pada investment insan sebesar 18.000. Lalu terdapat penyesuaian tambahan yang pada gambar yang bawah ini. Investment insan 18.000, non-controlling interest atau NCI-nya 2.000, pada land 20.000. Nah, mengembalikan tanah ke harga perolehan asli, jadi membagi koreksinya 90% untuk induk itu 18.000, 10%-nya untuk NCI yaitu 2.000. Lalu terdapat work paper-nya. Untuk bagian yang pertama, income statement yang sales itu POP 780, SON 420. Nah, ini tidak ada eliminasi, maka langsung ditambah aja. Jadi hasilnya 1.200. Lalu untuk income from SON itu POP mencatat income from SON 108 karena equity method. Kenapa kok 108? Karena SON report income itu 140, unrealized gain online-nya 20, SON realized income-nya 120. Bagian POP-nya 90% dikali 120, maka sama dengan 108. Jadi POP itu hanya mengakui laba SON yang sudah terrealisasi, sudah realize. Nah, terus gain on sale of land-nya, gain 20 dicatat oleh SON karena upstream sale. Tapi secara konsolidasi gain ini tuh belum terrealisasi karena tanah itu masih di dalam grup, maka harus dieliminasi penuh. Jadinya terdapat gain on sale of land 20, lalu di debit 20 juga untuk mengeliminasi. Lalu terdapat non controlling interest shares. NCI itu hanya berhak atas laba SON yang sudah realize. NCI share dihitung dari realized income SON, maka SON realized income 140 dikurangi 20 sama dengan 120. Nah, NCI 10% dikali 120 sama dengan 12. Makanya NCI share
itu sebesar 12. Lalu controlling share of net income itu 288, karena ini laba konsolidasi yang menjadi hak parent. Logikanya itu pop income sendiri itu 180, Sun realized income-nya 120, maka total consolidated income sebelum NCI itu 300, lalu dikurangi dengan 12, jadi sama dengan 288. Lalu terdapat retained earnings popnya 404, itu tetap masuk karena dia induk. Lalu retained earnings Sun itu 200 dieliminasi, hasil akhirnya retained earnings konsolidasi 404 ditambah controlling share income 288 sama dengan 702. Lalu terdapat balance sheet di mana current asetnya itu 854 di POP, lalu 800 di Sun, itu ditambah aja jadi 1654. Lalu land itu 80 karena Sun mencatat land 100, tapi konsolidasi harus pakai cost history group di mana itu ada 80, maka land 100 dikurangi 20 sama dengan 80. Terus investment in Sun itu 648. POP mencatat investment in Sun 648. Dikonsolidasi, akun ini harus dieliminasi karena aset dan liabilitas Sun digabung langsung. Maka 108 itu menghapus income from Sun dan menyesuaikan investment. Sedangkan 540 itu untuk menghapus investment terhadap equity Sun. Lalu terdapat non-controlling interest di neraca itu 72, karena NCI akhir itu terdiri dari NCI awal yaitu 60 dari 10% dari equity Sun saat akuisisi. Lalu NCI share laba tahun berjalannya 12. Jadi tinggal ditambah aja, 60 tambah 12 sama dengan 72. Lalu terdapat jurnal POP tahun 2020 menggunakan equity method, di mana POP itu harus mengakui deferred gain bagian parent itu sebesar 18.000. Nah, jadinya investment in Sun pada income from Sun sebesar 18.000. Supaya total gain yang masuk ke controlling interest itu jadi 48. Lalu terdapat entry konsolidasi 2020 untuk mengubah gain POP dari 30 menjadi gain konsolidasi 50 dibuat entry investment in Sun 18.000, non controlling interest 2.000 pada gain on sale 20.000. Maknanya itu menambahkan gain sebesar 20 supaya menjadi 50 dan dialokasikan ke parent 18 dan NCI-nya 2. Baik, selanjutnya deferred unrealized profit on pledged asset transfer by either the parent or subsidiary. Yang pertama, laporan keuangan afiliasi penjual dapat mencerminkan penjualan antar perusahaan atas aset tetap yang dikenakan penyusutan yang akibatnya keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Perusahaan harus menghilangkan dampak keuntungan dan kerugian ini dari laporan keuangan induk dan konsolidasi hingga direalisasi melalui penjualan kepada entitas lain atau melalui pengguna di dalam entitas konsolidasi. Penyesuaian lebih kompleks karena proses penyusutan mempengaruhi pendapatan setiap tahun, di mana keuntungan atau kerugian mungkin muncul pada penjualan dan harus dieliminasi dalam menentukan pendapatan investasi dari laporan keuangan konsolidasi. Dengan menghapus keuntungan atau kerugian dan mengurangi aset tetap ke biaya penyusutan. Yang pertama ini ada penjualan hilir ke akhir tahun, di mana PAM Corporation menjual mesin kepada 80% pelanggannya. Mesin tersebut dibeli oleh anak perusahaan milik PAM, Sun Corporation, pada tanggal 31 Desember
2016. Mesin tersebut memiliki biaya yang belum disusutkan sebesar 50 pada tanggal tersebut, biaya perolahan 90 dan akumulasi penyusutan 40 dan dijual SAN seharga 80. Jurnal entries untuk mencatat penjualan dan pembelian pada pembukuan PAM dan SAN sebagai berikut. Yang pertama, tunai sebesar 80 dan akumulasi penyusutan sebesar 40, lalu mesin 90, lalu ada keuntungan penjualan mesin sebesar 30. Itu pada PAM. Lalu pada SAN terdapat mesin 80 dan uang tunai sebesar 80. Lalu di mana terdapat keuntungan yang belum terrealisasi dalam pembukuan PAM pada tanggal 31 Desember 2006, dan karena PAM melakukan penyesuaian pendapatan investasi melalui ekuitasnya untuk 2016, jumlah penuh keuntungan belum terrealisasi, lalu pendapatan dari SAN dan investasi di SAN sebesar 30 dan keuntungan mesin tidak boleh muncul dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun 2016. Lalu PAM harus memasukkan mesin tersebut dalam neraca konsolidasi sebesar 50. Lalu yaitu biaya penyusutan bagi entitas konsolidasi, di mana penyusutan konsolidasi ini menghasilkan efek yang keuntungan mesin penjualnya dan mesin sebesar 30, dan kita mencatat ini dengan mendebit keuntungan penjualan mesin sebesar 30, lalu mendebit mesin sebesar 10 dan mengakumulasi penyusutan mesin sebesar 40. Secara konseptual, entry ini lebih unggul karena menghasilkan aset tetap dan akumulasi penyusutan pada jumlah yang akan ditampilkan jika penjualan antar perusahaan tidak adil. Lalu ada penjualan hilir di awal tahun, yang dimana jika perusahaan PAM ke SAN terjadi pada tanggal 1 Januari 2016, mesin akan disujudkan selama 2016 dan setiap penyusutan atas keuntungan belum terrealisasi dianggap sebagai pengakuan keuntungan secara bertahap. Mesin memiliki sisa manfaat 5 tahun tanpa dinilai sisa dan menggunakan penyusutan garis lurus, di mana SAN mencatat beban penyusutan sebesar 16, di mana 10.000 berdasarkan biaya perolehan entitas konsolidasi dan 6.000 dari keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 30.000 yang dianggap sebagai pengakuan sebagian dari keuntungan tersebut. Secara konseptual, ini setara dengan penjualan kepada entitas lain atas 1/5 jasa yang tersisa dalam mesin, di mana jumlahnya seperti pendapatan dari SAN 30, investasi SAN 30, investasi di SAN 6.000, lalu pendapatan dari SAN 6.000. Dengan demikian, penghapusan efek penjualan pada antar perusahaan mengurangi pendapatan investasi PAM pada tahun 2016 sebesar 24.000 dan 30.000 keuntungan yang belum terrealisasi dikurangi 6.000 yang terrealisasi melalui penyusutan. Kemudian saya di sini masih melanjutkan untuk downstream sale. Jadi di slide ini menunjukkan pengaruh penjualan hilir atau downstream sale pada kertas kerja konsolidasi dengan contoh tadi PAM Corporation sebagai induk yang menjual mesin ke SAN atau anak perusahaan yang 80% sahamnya itu dimiliki oleh PAM. Nah, di sini di bagian atas kita bisa lihat kertas kerja di konsolidasi tahun 2016. Penjualan ini menghasilkan laba 30.000 di buku PAM. Namun dalam konsolidasi laba tersebut dieliminasi karena belum direalisasi. Nah, jurnal eliminasi ditandai dengan huruf A di sisi debit yang menghilangkan laba 30.000 dan mengurangi nilai mesin 80.000 menjadi 50.000, yaitu biaya awal mesin bagi entitas konsolidasi. Sementara itu huruf B di sisi kredit ini menyesuaikan beban penyusutan dari 16.000 menjadi 10.000, sekaligus menyesuaikan akumulasi penyusutannya. Selanjutnya, tabel di tengah itu menunjukkan bagaimana saldo investasi PAM terpengaruh dari tahun ke tahun di tahun 2016.
Jadi eliminasi laba sebesar 30.000 dikurangi pengakuan bertahap 6.000 menyebabkan saldo investasi lebih rendah 24.000. Setiap tahun berikutnya pengakuan bertahap 6.000 mengurangi selisih tersebut hingga menjadi 0 di tahun 2020. Nah, proses pengakuan bertahap ini dicatat oleh PAM melalui jurnal tahunan di buku terpisah atau mendebit investment in Sun dan mengkredit income from Sun masing-masing 6.000 seperti yang terlihat di bagian bawah slide. Di sini ada jurnal yang dilakukan dari tahun 2017 hingga 2020. Nah, terakhir jurnal resiprositas ini digunakan di awal tahun 2017 untuk menyamakan saldo investasi PAM dengan ekuitas Sun sebelum dilakukan eliminasi saldo timbal balik dalam kertas kerja konsolidasi. Jadi intinya laba antar perusahaan ditangguhkan di tahun penjualan dan diakui secara bertahap seiring penyusutan aset, sehingga pada akhir masa manfaat mesin seluruh laba telah direalisasi. Kemudian melanjutkan pada slide ini adalah konsep dan data upstream sale. Jadi ini menjelaskan tentang upstream sale, yaitu penjualan aset tetap dari anak perusahaan ke induk. Nah, dalam transaksi ini, jika aset dijual di atas nilai bukunya, maka akan timbul laba belum direalisasi yang tercatat di laporan keuangan anak, bukan induk. Nah, contohnya kasusnya Pop Corporation yang membeli truk dari anaknya, Sun Corporation yang 80% sahamnya dimiliki oleh Pop, dan data lengkapnya ada di sini. Jadi harga perolehan truk bagi Sun adalah 14.000 dengan akumulasi penyusutan 5.000 sehingga nilai bukunya 9.000. Nah, Sun menjual ke Pop seharga 12.000, jadi laba penjualan 3.000. Nah, truk ini masih memiliki sisa manfaat 3 tahun dengan nilai residu 3.000. Kemudian di sini di slide kita bisa lihat kertas kerja konsolidasi PAM dan Sun untuk tahun 2017 hingga 2020. Ini menunjukkan bagaimana penyesuaian dilakukan setiap tahun. Jadi ada 2 jenis penyesuaian. Yang pertama menghilangkan laba belum direalisasi dari mesin dan akumulasi penyusutan di awal tahun sekaligus membangun resiprositas akun investasi. Dan yang kedua menghilangkan efek laba belum direalisasi pada beban penyusutan tahun berjalan. Kemudian memperhatikan bahwa angka akumulasi penyusutan itu terus meningkat setiap tahun dan efek pada investasi akan semakin kecil hingga menjadi 0 di tahun 2020. Kemudian masih melanjutkan upstream sale mengenai jurnal dan perhitungan pendapatan investasi atau slide kedua ini menunjukkan jurnal-jurnal yang dicatat di buku terpisah oleh Sun dan Pop pada tahun 2016. Yang pertama, Sun mencatat penjualan truk menerima 12.000, menghapus truk 14.000 dan akumulasi penyusutan 5.000 serta mengakui laba 3.000. Kedua, Pop mencatat pembelian truk sebesar 12.000 dan di akhir tahun mencatat beban penyusutan 3.000 sesuai dengan formula harga beli dikurangi residu dibagi sisa manfaat. Nah, yang paling penting adalah jurnal pendapatan investasi Pop. Perhitungannya adalah bagian laba Sun 80% dikali 50.000 sama dengan 40.000 dikurangi 80% laba belum direalisasi 3.000 sama dengan 2.400 lalu ditambah pengakuan bertahap 80% dari 3.000 dibagi 3 tahun sama dengan 800. Maka hasilnya pendapatan investasi Pop adalah 38.400. Atau dengan kata lain, pendapatan investasi Pop turun 1.600 dibandingkan jika tidak ada penjualan antara perusahaan. Nah, sisa 1.600 ini akan diakui secara bertahap, yakni 800 per tahun di tahun 2017 dan 2018. Ini itu merupakan mekanisme Piedmont recognition yang sudah kita bahas sebelumnya pada downstream sale, namun kali ini diterapkan pada upstream sale. Selanjutnya ialah efek of upstream sale on consolidation work papers. Nah, transaksi upstream sale antara Sun sebagai anak perusahaan dan Pop sebagai induk memberikan dampak signifikan terhadap proses konsolidasi, khususnya pada kertas kerja. Hal ini terlihat dari perkembangan akun investasi induk yang meningkat dari $400.000 pada tahun 2015 menjadi $520.000 pada tahun 2018. Namun, peningkatan ini tidak selalu sejalan dengan bagian ekuitas anak perusahaan karena adanya penyesuaian konsolidasi yang bertujuan menghilangkan efek transaksi internal. Dengan kata lain, laporan konsolidasi itu tidak hanya menjumlahkan angka, tetapi juga menyesuaikan agar mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Nah, perbedaan tersebut itu muncul akibat adanya unrealized gain sebesar $3.000 dari penjualan truk antar perusahaan.
Karena transaksi ini terjadi dalam satu kelompok usaha, maka keuntungan tersebut itu belum dianggap sebagai laba yang benar-benar terrealisasi dari sudut pandang grup. Oleh karena itu, keuntungan ini tidak langsung diakui, melainkan dialokasikan melalui depresiasi selama umur manfaat aset. Nah, dalam kasus ini, bagian induk sebesar 80% atau 2.400 direalisasikan secara bertahap sebesar $800 per tahun selama periode 2016 hingga 2018. Nah, pada akhir tahun 2018, seluruh keuntungan yang sebenarnya itu ditangguhkan oleh terrealisasi sepenuhnya melalui proses depresiasi. Hal ini tuh menyebabkan tidak ada lagi perbedaan antara akun investasi induk dan bagian ekuitas anak perusahaan. Nah, kondisi ini itu menunjukkan bahwa seluruh penyesuaian yang bersifat sementara telah selesai sehingga laporan konsolidasi pada titik tersebut sudah sepenuhnya mencerminkan kinerja ekonomi grup tanpa distorsi dari transaksi internal. Tahun 2016 merupakan titik awal terjadinya transaksi upstream sale, sehingga fokus utama dalam konsolidasi adalah mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi. Keuntungan sebesar $3.000 dari penjualan truk harus dihapus melalui jurnal eliminasi dengan cara mendebit akun gain on sale of truck dan mengkreditkan akun truk. Penyesuaian ini bertujuan untuk mengembalikan nilai aset ke harga perolehan semula, seolah-olah transaksi antar perusahaan itu tidak pernah terjadi dalam perspektif konsolidasi. Nah, selain itu, dilakukan juga penyesuaian terhadap beban depresiasi sebesar $1.000 melalui jurnal penyesuaian yang sangat penting karena nilai aset yang telah dikoreksi akan berdampak langsung pada perhitungan depresiasi. Tanpa penyesuaian ini, laporan konsolidasi bisa menampilkan beban yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga berpotensi menyesatkan pengguna laporan keuangan. Nah, selanjutnya dihitung kepentingan non pengendali sebesar $9.600 yang berasal dari 20% laba bersih anak perusahaan setelah penyesuaian. Nilai ini tuh mencerminkan bagian laba yang menjadi hak pemegang saham non pengendali dan harus disajikan secara terpisah dalam laporan konsolidasi. Hal ini menegaskan bahwasanya konsolidasi tidak hanya berfokus pada induk, tetapi juga memperhatikan kepentingan pihak luar. Nah, memasuki tahun 2017, proses konsolidasi masih dipengaruhi oleh sisa keuntungan yang belum direalisasi dari tahun sebelumnya. Sebagian keuntungan itu telah direalisasi melalui depresiasi di tahun 2016 sebesar $1.000. Namun, masih terdapat sisa yang perlu disesuaikan. Hal ini menunjukkan bahwasanya dampak transaksi internal itu tidak hanya terjadi dalam satu periode, tetapi dapat berlanjut ke periode berikutnya. Nah, dalam kertas kerja, konsolidasi itu dilakukan eliminasi pendapatan investasi sebesar $40.800 melalui jurnal penyesuaian. Ini penting untuk menghindari pengakuan laba ganda, karena pendapatan yang diakui oleh induk sebenarnya itu berasal dari anak perusahaan yang sudah termasuk dalam laporan konsolidasi. Selain itu, akun investasi itu juga disesuaikan kembali ke saldo awal periode agar mencerminkan nilai yang lebih akurat. Nah, kepentingan non pengendali juga mengalami perubahan menjadi $10.200 yang mencerminkan 20% dari laba anak perusahaan setelah penyesuaian terbaru. Perubahan ini menunjukkan bahwasanya hak pihak non pengendali akan terus berubah seiring dengan kinerja anak perusahaan dan realisasi keuntungan yang sebelumnya itu ditangguhkan. Selanjutnya, pada tahun 2018, dampak dari transaksi upstream sale mulai berkurang secara signifikan karena sebagian besar keuntungan telah direalisasi. Pada awal tahun, masih tercatat sisa unrealized gain sebesar $1.000 yang kemudian direalisasikan sepenuhnya melalui depresiasi pada tahun ini. Hal ini membuat penyesuaian yang dilakukan menjadi lebih kecil
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, penyesuaian dalam kertas kerja tetap mencakup beberapa aspek penting seperti depresiasi, eliminasi akun investasi, serta penyesuaian ekuitas dan kepentingan non-pengendali. Sebagai contoh, akun investasi mencapai $520.000 dan perlu dieliminasi terhadap ekuitas anak perusahaan agar tidak terjadi penggandaan pencatatan dalam laporan konsolidasi. Nah, pada akhir tahun 2018, seluruh keuntungan dari transaksi antar perusahaan telah terrealisasi sepenuhnya. Dengan demikian, tidak ada lagi penyesuaian yang berkaitan dengan transaksi tersebut dan laporan konsolidasi sudah sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi grup secara wajar dan tanpa distorsi. Nah, jurnal penyesuaian dan eliminasi dari A hingga E. Jurnal penyesuaian dan eliminasi merupakan bagian penting dalam proses konsolidasi karena berfungsi untuk menghilangkan dampak transaksi internal perusahaan. Nah, jurnal A di sini digunakan untuk menyesuaikan beban depresiasi sebesar 1.000, sedangkan jurnal B digunakan untuk mengeliminasi unrealized gain sebesar $3.000 dari penjualan aset. Keuntungan ini kemudian dialokasikan antara induk dan kepentingan non-pengendali sesuai proporsi kepemilikan yaitu 80% dan 20%. Selanjutnya, pada jurnal C berfungsi untuk mengeliminasi pendapatan investasi sebesar $40.800 yang diakui oleh induk agar tidak terjadi penggandaan laba dalam laporan konsolidasi. Jurnal D mencatat bagian laba yang menjadi hak kepentingan non-pengendali sebesar 10.200 yang kemudian disajikan sebagai bagian dari ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, terakhir ialah jurnal E yang mengeliminasi hubungan timbal balik antara akun investment in Sun dan equity of Sun. Misalnya dengan menghapus ekuitas ANA sebesar $600.000 dan menyesuaikannya dengan investasi induk serta kepentingan non-pengendali. Secara keseluruhan, rangkaian jurnal ini memastikan bahwa laporan konsolidasi itu tidak mengandung duplikasi, tidak overstate, dan benar-benar mencerminkan posisi keuangan serta kinerja grup secara keseluruhan. Oke, pada bagian ini, pada plan asset sold at other than fair value, ini tuh kondisi di mana ketika aset itu dijual tidak sesuai nilai wajarnya. Jadi, semisal aset itu dijual di bawah nilai buku, yang mana menyebabkan kerugian. Nah, secara konsep kerugian itu tidak langsung dianggap sebagai kerugian yang nyata dari sudut pandang konsolidasi, karena kan aset yang dijual itu masih ada di satu grup perusahaan yang sama gitu. Nah, maka dari itu kerugian itu disebut sebagai unrealized loss dan harus dieliminasi terlebih dahulu, kemudian dia diakui secara bertahap selama masa manfaat aset tersebut. Nah, sebagai contoh itu ada sebuah mesin memiliki sisa manfaat 5 tahun ketika dijual pada pada tanggal 1 Januari 2016 kepada Sun Corporation dengan seharga 20.000. Nah, dia memiliki kepemilikan sebesar 90%. Nah, nilai buku POP itu 30.000. Kemudian kan POP memiliki kerugian yang belum terrealisasi sebesar $10.000 yang diakui secara bertahap. Jika laba bersih Sun untuk tahun 2016 ada 200.000, maka cara menghitungnya yaitu kita hitung dulu income from subsidiary-nya. Jadi POP itu terlebih dahulu mengambil bagian laba Sun sebesar 90% dari $200.000 itu tadi. Nah, 90% dari $200.000 itu adalah 180.000. Terus kan ada ini kerugian yang belum terrealisasi sebesar 10.000. Nah, ini tuh ditambahkan kembali. Kemudian karena sebagian kerugian dianggap terrealisasi melalui depresiasi, akhirnya 10.000 tadi itu dibagi 5 tahun, yaitu 5 tahun dari sisa masa manfaat. Nah, hasilnya kan 2.000. Jadi, itu mengurangi.
kan tadi 180.000 ditambah 10.000 dikurangi 2.000. Nah, hasilnya kan 188.000. Nah, itu menjadi income from Sun. Nah, jurnalnya itu yang dibuat POP adalah mendebitkan investment in Sun sebesar 188.000 dan mengkreditkan income from Sun sebesar 188.000. Nah, jurnal ini itu muncul karena POP itu menggunakan metode ekuitas sehingga pendapatan dari anak perusahaan itu diakui sebesar bagian laba yang telah disesuaikan dengan eliminasi transaksi internal. Nah, selanjutnya dalam laporan konsolidasi perlu dibuat jurnal eliminasi. Yang pertama, kerugian yang belum terrealisasi itu dieliminasi dengan mendebitkan machinery sebesar 10.000 dan mengkreditkan loss on sale sebesar 10.000. Nah, tujuannya itu untuk mengembalikan nilai aset ke nilai yang sebenarnya bagi grup tersebut, yaitu nilai buku awal sebelum transaksi internal terjadi. Nah, yang kedua itu dilakukan penyesuaian depresiasi dengan mendebitkan depreciation expense sebesar 2.000 dan mengkreditkan akumulasi depreciation sebesar 2.000 juga. Nah, jurnal ini tuh muncul karena depresiasi itu kan harus dihitung berdasarkan nilai aset yang benar menurut sudut pandang konsolidasi, bukan berdasarkan harga transfer internal. Nah, lanjutan dari soal sebelumnya, jadi pada tahun 2017 hingga 2020 pendapatan POP dari Sun akan dikurangi sebesar 2.000 setiap tahunnya berdasarkan metode ekuitas. Nah, laba bersih konsolidasi juga dikurangi sebesar $2.000 setiap tahunnya melalui entry untuk menghilangkan efek kerugian antar perusahaan. Nah, penghapusan tersebut itu mengurangi laba konsolidasi dengan meningkatkan beban depresiasi ke basis biaya untuk tujuan laporan konsolidasi. Jadi, jurnalnya itu machinery sebesar 10.000, terus depreciation expense 2.000 pada accumulated depreciation itu 4.000. Nah, angka ini itu muncul karena kan tadi setiap tahunnya itu direalisasi sebesar 2.000, maka dalam 2 tahun totalnya itu kan menjadi 4.000. Nah, jadi kredit di akun ini itu nunjukin bahwa sebagian dari selisih nilai aset sudah dialokasikan melalui depresiasi. Kemudian investment in Sun itu juga pada bagian kredit dengan total 8.000. Nah, 8.000 ini tuh didapat dari total kerugiannya kan 10.000 tuh. Terus dikurangi bagian yang sudah terrealisasi selama 2 tahun sebesar 4.000. Jadi sehingga tersisa itu kan 6.000. Namun dalam konteks metode ekuitas dan penyesuaian investasi, angka yang digunakan itu mencerminkan penyesuaian kumulatif terhadap nilai investasi akibat transaksi internal. Jadi yang dalam dokumen itu kan menunjukkan sebesar 8.000 sebagai bagian yang masih tertanam dan belum sepenuhnya direalisasi dalam laporan konsolidasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai upstream dan downstream sales of plant asset. Nah, jadi di sini saya mengambil kasus dari Pam Corporation dan juga Sun Corporation. Jadi Pam itu kan memiliki kepemilikan 90% saham Sun Corporation. Nah, setelah diakuisisi, terdapat 3 transaksi antar perusahaan yang melibatkan aset tetap, yaitu ada penjualan tanah, peralatan, dan juga bangunan. Nah, jadi intinya semua keuntungan dari transaksi ini tuh belum boleh diakui karena masih dalam satu grup, sehingga harus dieliminasi dan diakui secara bertahap. Nah, yang pertama ada transaksi pada tanggal 1 Juli 2016. Nah, PAM itu menjual tanah kepada SAM dengan keuntungan 5.000. Nah, Sun ini menjual kembali tanah tersebut kepada entitas luar selama tahun 2018 dengan kerugian bagi Sun sebesar 1.000. Jadi dari sudut pandang grup itu keuntungan bersihnya sebesar 4.000 kan. Nah, dari perhitungan unrealized gain-nya itu 5.000 lalu dijual ke luar itu dengan harga yang lebih rendah jadi kan rugi ya 1.000. Jadi net gain-nya itu 4.000. Nah, jurnal konsolidasi saat transaksi ini itu gain on sale of land 5.000 pada land sebesar 5.000. Nah, jadi angka 5.000 itu berasal dari keuntungan internal yang harus dieliminasi agar nilai tanah itu kembali ke harga perolehan grup.
Nah, transaksi kedua itu pada tanggal 2 Januari 2017, itu Sun itu kan menjual peralatan dengan sisa masa manfaat itu 5 tahun kepada PAM dengan keuntungan $20.000. Nah, peralatan ini tuh masih digunakan oleh PAM pada tanggal 31 Desember 2018. Nah, ini tuh menjadi less karena kan sebagai unrealized profit on equipment. Nah, dia kan realisasi per tahunnya itu kan didapat dari $20.000 itu dibagi dengan sisa manfaatnya. Itu kan 5 tahun ya. Jadi didapat 4.000. Nah, 20.000 dikurangi 4.000 itu kan 16.000. Nah, jadi unrealized profit on equipment itu didapat dari 16.000 dikali dengan 90%. 90% itu dari kepemilikan si PAM tadi. Nah, jadi didapat 14.400. Nah, pada tanggal 5 Januari 2018, transaksi yang ketiga, PAM itu kan menjual sebuah bangunan kepada Sun dengan keuntungan $32.000 dengan sisa masa manfaat bangunan pada tanggal ini itu 8 tahun dan Sun itu masih memiliki bangunan tersebut. Nah, jadi di perhitungannya itu realisasi per tahunnya itu 32.000 dibagi dengan 8. Sisa manfaatnya tadi didapatkan 4.000. Jadi karena baru 1 tahun yang terrealisasi, jadi sama dengan 4.000 yang terrealisasi itu. Sisanya kan 28.000. Itu didapat dari 32.000 dikurangi dengan 4.000. Nah, karena downstream, ini tuh eliminasi dilakukan 100%. Jadi, jurnal di buku PAM itu dia mendebitkan income from Sun itu sebesar 28.000 dan pada investment in Sun sebesar 28.000. Ini tuh berasal dari gain yang belum terrealisasi setelah dikurangi depresiasi tahun berjalan. Nah, di sini kan ada perhitungan, di perhitungan yang paling bawah itu kan ada income from Sun 2018, itu ada gain on land, ini kemudian ada release profit on building. Jadi angka 32.000 itu adalah total gain internal yang harus dihapus. Nah, angka 4.000 itu berasal dari depresiasi 1 tahun. Nah, di sini ada 6 jurnal. Yang pertama, kita membahas mengenai tadi penjualan tanah yang dilakukan PAM yang jual tanah ke Sun. Nah, PAM jual tanah ke Sun itu kan seharga 5.000 ya tadi. Nah, itu masuk ke gain. Nah, dalam downstream, karena pakai equity method, gain dari transaksi downstream ini itu awalnya nambah income, yang mana gain itu kan harusnya ditahan ya, belum boleh diakui. Jadi dia dialihkan ke akun investment, sehingga jurnalnya investment insight pada gain online sebesar 5.000. Nah, jurnal yang kedua yaitu equipment, dia pakai upstream karena ada non-controlling interest-nya. Nah, perbedaan dari upstream dan downstream itu, kalau upstream itu ada NCI-nya, kalau downstream dia kepemilikannya 100%. Nah, kalau yang upstream itu kan jadi ada sisa dari non kayak NCI-nya itulah. Nah, kemudian di sini itu karena keuntungannya dihasilkan sebesar 20.000 dengan sisa umur manfaat 5 tahun dan sudah berjalan selama 2 tahun, maka keuntungan tersebut itu direalisasi secara bertahap melalui depresiasi sebesar 4.000 per tahunnya, sehingga total yang sudah terrealisasi adalah 8.000. Nah, angka 20.000 pada equipment itu merupakan total keuntungan yang harus dieliminasi penuh dalam laporan konsolidasi. Jadi, angka 8.000 pada accumulated depreciation. Nah, sedangkan 4.000 pada depreciation expense itu depresiasi tahun berjalannya. Nah, karena ini upstream, maka dampaknya itu juga dibagi ke non-controlling interest sebesar 10%. Karena kan tadi sisa dari 100% dikurangi dengan 90% kepemilikan PAM kan. Jadi NCI-nya itu 10%. Nah, dari situ muncullah penyesuaian pada investment insan sebesar 14.400 dan non-controlling interest-nya itu sebesar 1.600 yang mencerminkan pembagian dampak keuntungan yang belum terrealisasi antara induk dan pihak non-pengendali. Nah, jurnal yang ketiga itu kan tadi penjualan bangunan dari PAM ke Sun pada tahun 2018 dengan keuntungan 32.000. Nah, karena ini merupakan transaksi downstream, maka seluruh keuntungan itu harus dieliminasi penuh. Nah, bangunan itu kan tadi sisa umur manfaatnya 8 tahun kan. Jadi keuntungan tersebut itu direalisasi melalui depresiasi
sebesar 4.000 per tahunnya. Nah, karena baru terjadi pada tahun 2018, maka baru 1 tahunnya direalisasi. Maka dari itu 32.000 dikurangi dengan 4.000. Nah, jurnalnya gain on building sebesar 32.000, terus ada accumulated depreciation building sebesar 4.000. Pada building itu 32.000 dan depreciation expense-nya sebesar 4.000. Nah, jurnal keempat ini itu berkaitan dengan eliminasi income dari anak perusahaan yang belum sebelumnya itu telah diakui oleh induk melalui metode ekuitas. Jadi angka 52.600 itu merupakan total income from Sun yang harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Nah, di sisi lain terdapat dividen sebesar 27.000 yang juga harus dieliminasi karena merupakan transaksi internal. Nah, selisihnya yaitu 25.600. Nah, ini tuh disesuaikan terhadap akun investment insan. Jadi, jurnal ini tuh bertujuan untuk menghapus seluruh pengaruh transaksi internal lah antara induk dan juga anak. Nah, jurnal yang kelima itu berkaitan dengan pengakuan bagian NCI. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya bahwa NCI-nya itu 10%, jadi dia 8.400, kemudian dividennya itu 3.000 dan juga NCI-nya itu 5.400. Nah, jurnal yang keenam itu jurnal eliminasi investasi induk terhadap ekuitas anak perusahaan. Nah, tadi dalam soal kan total ekuitas Sun itu terdiri dari retained earnings sebesar 200.000, kemudian capital stock-nya sebesar 400.000, sehingga totalnya itu kan 600.000 ya. Terus dari jurnal tersebut ada 90% kepemilikan dari bagian induk. Jadi sebesar 540.000 yang dicatat sebagai investment insan. Kemudian 10% sisanya itu sebesar 60.000 atau NCI-nya. Oke, subbab yang terakhir yaitu mengenai inventory purchase for use as an operating asset. Jadi ini tuh konsepnya hampir mirip dengan tadi, yang kayak dia nggak boleh mengakui sebelum perusahaan itu menjual ke pihak luar. Karena kan kalau misal dijual antar perusahaan, itu kan masih dalam satu grup yang sama gitu kan. Nah, di sini saya mengambil kasus dari Pop Company. Nah, jadi Pop Company itu kan menjual komputer yang diproduksi dengan biaya 150.000 kepada Sun Corporation. Nah, anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki itu seharga $200.000 dengan umur manfaat 5 tahun. Nah, dalam laporan konsolidasi tahun pertama dibuat jurnal eliminasi dengan mendebit saat sebesar 200.000 pada COGS sebesar 150.000 dan equipment sebesar 50.000. Nah, jurnal ini itu bertujuan untuk menghapus transaksi internal dan menghilangkan laba yang masih tertanam dalam aset. Nah, selanjutnya dilakukan juga penyesuaian depresiasi dengan mendebitkan akumulasi depreciation equipment sebesar 10.000 dan juga mengkreditkan depreciation expense sebesar 10.000. Nah, angka ini itu berasal dari pembagian laba yang 50.000 selama 5 tahun tadi. 50.000 dibagi 5 itu kan ketemunya 10.000. Nah, jurnal ini itu muncul karena depresiasi yang dicatat oleh perusahaan pembeli itu terlalu tinggi akibat nilai aset yang sudah dinaikkan oleh laba internal. Kemudian yang terakhir itu ada investment insan sebesar 40.000, kemudian accumulated depreciation-nya itu 20.000, pada equipment sebesar 50.000, yang mana 50.000 itu terdapat dari pembagian laba tadi, terus depreciation expense-nya 10.000. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kurangnya dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.